Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Hidupku berjalan dengan tenang, jauh dari hiruk-pikuk yang sering menghampiri pasangan lain. Aku dan suamiku, Dwi, menjalani kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna di mata orang-orang. Kami telah menikah selama 5 tahun, dan meskipun hidup kami tidak selalu kaya, kami cukup bahagia. Aku merasa menjadi istri yang dicintai, begitu pula sebaliknya. Setiap hari, aku merasakan kehangatan dari suamiku. Dia sering mengingatkan aku untuk menjaga kesehatan, dan kami memiliki waktu-waktu sederhana yang membuat hidup terasa lengkap. Namun, kehidupan ini mulai berubah ketika aku mendengar kabar yang sangat mengejutkan. Hari itu, aku pulang lebih awal dari pekerjaan di kantor. Suamiku biasa pulang terlambat karena urusan bisnis, jadi aku tidak merasa aneh ketika rumah terasa sangat sepi. Aku masuk ke ruang tamu dan meletakkan tas kerja di meja. Namun, pandanganku tertuju pada ponsel Dwi yang tertinggal di meja. Ponsel itu menyala, dan dengan rasa penasaran yang tidak bisa aku tahan, aku mengambilnya. Aku merasa sedikit bersalah karena membuka ponsel milik orang lain, tetapi tidak ada yang mengingatkan aku bahwa terkadang rasa curiga bisa membuatmu melakukan hal-hal yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Saat membuka pesan yang ada di layar ponsel, aku menemukan sesuatu yang tak pernah aku bayangkan akan kutemukan. Pesan-pesan itu penuh dengan kata-kata manis, penuh dengan ungkapan cinta yang tak pernah kuterima darinya. Aku terkejut, bahkan hampir tidak bisa mempercayai apa yang kubaca. Semua pesan itu berasal dari seorang wanita yang tidak kukenal. Nama wanita itu tertulis di bagian atas pesan, Irina. Nama yang tidak pernah ku dengar sebelumnya. Pesan-pesan itu mengungkapkan hubungan mereka yang telah terjalin cukup lama. Mereka saling mengungkapkan rasa rindu dan kasih sayang, seolah-olah aku bukan lagi bagian dari kehidupan Dwi. Dunia terasa berhenti sejenak. Perasaan cemas dan marah bercampur dalam dadaku. Ternyata, selama ini suamiku sudah memiliki hubungan gelap dengan wanita ini, dan aku tidak pernah tahu apa-apa. Bagaimana bisa dia menyembunyikan semuanya dariku? Aku merasa terhina, tidak hanya karena dia berselingkuh, tetapi karena dia menganggap aku cukup bodoh untuk tidak menyadari apa yang terjadi di balik punggungku. Dengan tangan gemetar, aku meletakkan ponsel itu kembali ke meja dan duduk terdiam di sofa. Waktu terasa berjalan begitu lambat, dan aku merasa seolah-olah seluruh dunia sedang memandangku dengan kasihan. Semua kenangan indah tentang pernikahan kami kini terasa seperti kebohongan. Suamiku yang dulu kupercaya, ternyata tidak lebih dari seorang pengkhianat. Akhirnya, setelah beberapa lama berdiam diri, aku memutuskan untuk berbicara dengannya. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku harus mengetahui kebenarannya, meski itu akan menghancurkan hatiku. Dwi pulang sekitar 1 jam kemudian. Dia terlihat kaget melihat aku sudah di rumah lebih awal dari biasanya. Aku memandangnya dengan tajam, lalu tanpa basa-basi, aku menanyakan langsung tentang wanita yang bernama Rina. Wajah Dwi berubah seketika. Dia terlihat panik, dan aku bisa merasakan ketegangan dalam suaranya ketika dia mencoba menjelaskan. Sayang, itu bukan apa-apa. Hanya teman biasa. Aku tahu ini terlihat buruk, tapi percayalah, aku mencintaimu.
Rina hanya teman lama yang aku kenal dari pekerjaan, jawab Dwi dengan gugup. Namun, aku tidak bisa terima alasan-alasan kosong itu. Semua pesan di ponselnya sangat jelas menunjukkan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar teman. Aku merasa sangat bodoh. Kenapa aku tidak menyadari hal ini lebih awal? Kenapa aku tidak bisa melihat semua tanda-tanda yang sudah ada di depanku? Aku merasa terjebak dalam hubungan yang penuh kebohongan. Hatiku hancur, tetapi aku mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tidak bisa terus bersama orang yang seperti ini, Dwi. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku, kataku dengan suara terbata-bata. Aku ingin kita berpisah. Dwi terkejut mendengar kata-kataku, tetapi aku bisa melihat rasa bersalah dan penyesalan di matanya. Namun, itu semua sudah terlambat. Hati ini sudah terlalu terluka, dan keputusan ini sudah bulat. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang tidak menghargai perasaanku. Setelah percakapan itu, Dwi meminta waktu untuk memperbaiki semuanya. Dia berjanji akan menghentikan hubungan dengan Rina dan kembali berfokus pada keluarganya. Namun, semua itu sudah tidak ada artinya lagi bagiku. Aku merasa hampa dan kosong. Tidak ada kata-kata atau janji yang bisa mengubah kenyataan bahwa dia telah mengkhianatiku. Keputusan untuk berpisah bukanlah hal yang mudah, tetapi aku tahu itu adalah langkah yang harus kuambil. Aku mengemas barang-barangku, meninggalkan rumah yang pernah menjadi tempat penuh kenangan indah. Kini, aku merasa seolah-olah aku sedang kehilangan diriku sendiri. Dwi, suamiku, akhirnya memilih untuk tinggal bersama Rina, meninggalkan aku yang hancur dalam kesendirian. Aku merasa tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga diriku sendiri. Namun, aku tahu aku harus terus berjalan, meskipun rasanya dunia ini telah runtuh di atas kepalaku. Bagian pertama selesai. Jika kamu siap, kita bisa lanjutkan ke bagian berikutnya. Hari-hari setelah perpisahan itu sangat berat. Aku merasa seperti kehilangan segalanya, bahkan diriku sendiri. Setiap sudut rumah yang dulu penuh dengan kenangan bersama Dwi kini terasa asing dan kosong. Aku seringkali terbangun di malam hari, teringat pada saat-saat indah yang kami habiskan bersama. Kenangan-kenangan itu begitu jelas di benakku, tetapi rasanya seperti aku sedang memandangnya dari kejauhan, dari kehidupan yang berbeda. Aku tidak lagi merasa diriku adalah bagian dari cerita itu. Semua yang ada hanya rasa sakit dan kebingungan. Namun, meskipun hatiku remuk, ada sesuatu dalam diriku yang tidak mau menyerah begitu saja. Aku tahu aku tidak bisa terus terpuruk dalam kesedihan. Aku harus bangkit. Aku tidak bisa membiarkan diriku jatuh lebih dalam. Aku mulai menyadari bahwa meskipun Dwi telah meninggalkanku, aku masih memiliki diriku sendiri. Aku harus bisa bangkit, bahkan jika itu terasa mustahil. Selama beberapa minggu setelah perpisahan, aku tidak keluar dari rumah. Aku menghindari kontak dengan teman-teman, tidak menjawab panggilan telepon, dan merasa malu untuk menghadapi dunia luar. Aku merasa seolah-olah semua orang akan melihatku sebagai korban, seorang wanita yang gagal dalam pernikahan. Aku takut jika orang-orang tahu betapa hancurnya hidupku, mereka akan menganggap aku lemah. Aku tahu aku harus berubah, tapi perubahan itu tidak datang dengan mudah. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di sofa, termenung memikirkan semuanya, aku tiba-tiba teringat pada sebuah kutipan yang pernah aku baca di sebuah buku motivasi. Tidak ada yang bisa merusakmu kecuali dirimu sendiri. Kutipan itu seperti tamparan di wajahku, menyadarkanku bahwa meskipun aku telah dihancurkan oleh pengkhianatan, aku masih punya kendali atas hidupku. Jika aku memilih untuk menyerah, itu berarti aku membiarkan mereka,
Dwi dan Rina, menentukan siapa aku. Tapi jika aku memilih untuk bangkit, maka aku akan mengembalikan kendali itu padaku. Aku mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk kembali menghidupkan diriku. Aku mulai bangun lebih pagi, merapikan rumah, dan membuat jadwal harian untuk diriku sendiri. Aku melanjutkan pekerjaanku, yang meskipun tidak mudah, memberikan aku sedikit rasa tujuan. Aku mulai fokus pada diriku sendiri, membangun kembali rasa percaya diri yang telah hilang. Setiap langkah kecil itu terasa seperti kemenangan, meskipun kadang aku merasa lelah dan ingin menyerah. Namun, meskipun aku mencoba untuk maju, aku masih tidak bisa melupakan pengkhianatan itu. Setiap kali aku melihat pasangan lain yang bahagia, aku merasa hatiku tercekat. Kenapa aku harus melalui semua ini? Kenapa hidupku harus dihancurkan begitu saja oleh seseorang yang aku percayai? Tapi, aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Aku harus fokus pada bagaimana cara melangkah maju, meskipun itu terasa sangat sulit. Suatu sore, saat aku sedang berjalan di taman untuk menenangkan pikiran, aku bertemu dengan seorang wanita yang tidak kukenal. Wanita itu tersenyum ramah kepadaku, dan kami mulai berbicara. Ternyata, dia adalah seorang konselor yang bekerja di sebuah lembaga sosial. Aku merasa nyaman berbicara dengannya, dan tanpa sadar, aku mulai menceritakan apa yang terjadi padaku. Dia mendengarkan dengan seksama, tanpa menghakimi. Setelah itu, dia memberi aku beberapa saran yang sangat berharga. Saya tahu ini sulit, katanya dengan lembut, tetapi kamu harus ingat bahwa kamu memiliki kekuatan lebih dari yang kamu kira. Terkadang, yang kita butuhkan bukan untuk mengubah apa yang telah terjadi, tetapi untuk mengubah cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Kata-kata itu seperti menyalakan api dalam diriku. Aku mulai menyadari bahwa mungkin aku terlalu lama terjebak dalam masa lalu. Aku harus berhenti mencari kesalahan dan mulai fokus pada masa depanku. Aku memutuskan untuk mendaftar dalam kursus pengembangan diri dan mulai berinvestasi dalam hal-hal yang bisa membantuku tumbuh menjadi versi terbaik dari diriku. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan yang perlahan namun pasti dalam diriku. Aku tidak lagi merasa seperti wanita yang terluka dan patah hati. Aku mulai belajar untuk mencintai diriku sendiri, menghargai diriku sendiri. Aku tahu aku masih memiliki banyak hal untuk diberikan kepada dunia, dan aku tidak bisa terus meratapi masa lalu. Aku tidak ingin menjadi wanita yang terus-menerus dilihat sebagai korban. Aku ingin orang lain melihatku sebagai wanita yang kuat, yang mampu bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaan meskipun hidupnya telah diguncang. Namun, meskipun aku merasa mulai bangkit, masih ada satu hal yang mengganggu pikiranku. Aku tidak bisa melupakan Rina, wanita yang telah merebut suamiku dariku. Aku tahu, meskipun aku telah berusaha untuk memaafkan Dwi, ada perasaan dendam yang tumbuh dalam diriku terhadap Rina. Aku merasa seolah-olah dia telah merusak hidupku, dan aku ingin membalasnya. Aku tahu, ini mungkin tidak sehat, tetapi perasaan itu begitu kuat, seolah-olah aku tidak bisa menahannya. Aku mulai berpikir tentang cara untuk membalas dendam. Bukan dengan cara yang kasar atau merusak, tetapi dengan cara yang lebih halus, dengan cara yang akan membuat mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan padaku. Aku ingin membuat mereka tahu bahwa aku tidak akan diam saja, bahwa aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini begitu saja. Suatu malam, setelah aku selesai mengikuti kelas pengembangan diri, aku duduk di balkon apartemenku, merenung. Aku memikirkan langkah selanjutnya dalam hidupku. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalaku, sebuah rencana yang tak terduga. Aku tahu itu akan membutuhkan keberanian yang besar,
tetapi aku merasa ini adalah langkah yang tepat. Aku memutuskan untuk mendekati ayah Rina. Aku memandangi ponselku dengan serius, memikirkan langkah besar yang akan aku ambil. Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Menikahi ayah dari selingkuhan suamiku adalah langkah yang jauh dari biasa, bahkan bisa dibilang sangat ekstrim. Namun, dalam hatiku, aku merasa ini adalah cara terbaik untuk membalas perlakuan mereka padaku, terutama Rina, wanita yang telah merebut suamiku dan menghancurkan hidupku. Ayah Rina, bernama Pak Hendra, adalah seorang pria yang cukup terkenal di kota kami. Dia adalah seorang pengusaha sukses dengan perusahaan yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Banyak orang yang mengaguminya karena kecerdasannya dalam dunia bisnis dan juga karisma yang dia miliki. Namun, meskipun dia dikenal luas, aku tahu dia cukup rendah hati dan mudah dijangkau, terutama bagi mereka yang memiliki niat baik. Ketika aku berpikir tentang bagaimana cara mendekatinya, aku menyadari bahwa aku memiliki sedikit kontak dengan dirinya, mengingat bahwa beberapa kali aku ikut dalam acara keluarga yang diadakan oleh Rina. Kami memang tidak terlalu dekat, tetapi aku tahu cukup banyak tentang kehidupannya. Aku mulai merencanakan segala sesuatunya dengan hati-hati. Aku tidak ingin terburu-buru, karena langkah ini bisa saja sangat berisiko. Namun, perasaan frustrasi dan dendam terhadap Rina semakin menguat. Setiap kali aku memikirkan bagaimana dia bisa dengan mudah merebut Dwi dariku, aku merasa dipermalukan. Aku yang dulu begitu menghargai pernikahan kami, yang selalu percaya bahwa kami adalah pasangan yang saling mencintai, kini merasa seolah-olah aku tidak pernah benar-benar mengenal siapa suamiku. Rina telah merusak semua itu. Dia tahu bagaimana cara memanipulasi, dan dengan kecantikannya serta pesonanya, dia berhasil membuat Dwi tergoda. Aku akhirnya memutuskan untuk menghubungi Pak Hendra. Aku mengirimkan pesan singkat yang cukup formal, mengatakan bahwa aku ingin berbicara dengannya tentang suatu hal penting. Aku tahu ini akan menarik perhatian, tetapi aku juga sadar bahwa aku harus berhati-hati agar tidak terlihat terlalu mencurigakan. Beberapa hari kemudian, aku menerima balasan darinya. Dia mengatakan bahwa dia akan senang untuk bertemu dan mendengarkan apa yang ingin aku bicarakan. Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe pada sore hari. Hari pertemuan itu datang, dan aku merasa cemas namun juga penuh tekad. Aku mengenakan pakaian yang cukup sopan namun elegan, ingin memberi kesan bahwa aku serius dengan pertemuan ini. Pak Hendra tiba tepat waktu, mengenakan jas bisnis yang rapi, dan aku bisa melihat bahwa dia adalah seseorang yang sangat profesional. Kami saling berjabat tangan, dan aku mengundangnya duduk di meja yang sudah kami pesan sebelumnya. Setelah beberapa kalimat pembukaan, aku langsung mengungkapkan tujuanku. Aku menceritakan bagaimana pernikahanku dengan Dwi telah hancur karena perselingkuhannya dengan Rina, anak perempuannya. Aku tidak menyembunyikan apapun dari Pak Hendra. Aku menyampaikan semua rasa sakit, kekecewaan, dan kebingunganku yang aku alami. Aku bisa melihat dari ekspresinya bahwa dia terkejut, tetapi juga merasa sedikit bersalah. Mungkin dia merasa bahwa sebagai ayah, dia memiliki tanggung jawab atas tindakan anaknya. Aku tahu ini mungkin terdengar mengejutkan, Pak Hendra, kataku dengan tenang, tetapi aku merasa bahwa saya harus mengambil langkah ini. Dwi telah mengkhianatiku, dan Rina telah merusak hidupku. Aku ingin mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan padaku. Pak Hendra terdiam beberapa saat, merenung atas apa yang baru saja aku katakan. Dia menghela napas panjang sebelum berbicara. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku memang tahu bahwa hubungan Dwi dan Rina bukanlah yang terbaik, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa ini akan berakhir seperti ini. Aku menatapnya dengan tajam.
Saya ingin mengajukan sebuah permintaan, Pak Hendra. Saya ingin menikahi Anda, kataku dengan penuh keyakinan. Dia tampak terkejut dengan permintaanku. Wajahnya berubah dari terkejut menjadi bingung, dan aku bisa melihat bahwa dia mencoba memahami apa yang baru saja aku katakan. Kamu ingin menikah denganku? Apa maksudmu dengan itu? Aku mengangguk perlahan. Saya tahu ini mungkin terdengar tidak masuk akal. Tapi, saya ingin membuat mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan. Saya ingin membuat Rina tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja merebut apa yang saya miliki. Dengan menikahi Anda, saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa saya tidak akan dipermalukan seperti ini. Saya ingin membalas mereka dengan cara yang mungkin mereka tidak akan pernah mengira. Pak Hendra terdiam lama, mungkin berpikir keras tentang keputusan ini. Aku bisa melihat bahwa dia merasa terganggu dengan permintaan yang sangat tidak biasa ini. Namun, meskipun terkejut, dia mulai membuka pikirannya. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat. Ini bisa sangat rumit, dan banyak orang yang akan menilai kita, terutama Rina. Aku tersenyum tipis. Saya tahu ini akan rumit, tetapi saya sudah tidak peduli lagi dengan apa yang orang pikirkan. Saya sudah terlalu lama terjebak dalam rasa sakit ini. Saya tidak ingin menjadi korban lagi, Pak Hendra. Saya ingin menjadi wanita yang kuat, dan ini adalah cara saya untuk melakukannya. Setelah beberapa saat, Pak Hendra akhirnya menghela napas dan menatapku dengan tatapan yang lebih lembut. Kamu benar, katanya perlahan. Ini adalah langkah yang besar, dan aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Tapi jika itu yang kamu inginkan, saya akan mendengarkanmu lebih jauh. Aku merasa sedikit lega mendengar tanggapannya. Meskipun dia tidak segera menerima usulanku, aku merasa bahwa dia mulai mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah langkah pertama yang harus aku ambil. Waktu terus berlalu, membawa banyak perubahan dalam kehidupan semua orang yang terlibat dalam kisah ini. Rani, yang pernah terpuruk akibat perlakuan buruk Dina, kini menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Usahanya berkembang pesat, bahkan menarik perhatian komunitas yang lebih luas. Dia menjadi contoh nyata bahwa kekuatan, ketabahan, dan keimanan dapat membantu seseorang bangkit dari keterpurukan. Dina kini hidup dalam kesendirian. Dengan tubuh yang semakin lemah dan reputasi yang rusak, dia terisolasi dari lingkungan sosialnya. Tidak ada lagi teman atau keluarga yang bersedia membantunya, bahkan sekadar untuk memberikan dukungan moral. Dina merasa bahwa hidupnya kini hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tidak pernah bisa dia tebus sepenuhnya. Di kamar kos kecil yang pengap, Dina sering termenung, mengenang masa-masa ketika dia bisa hidup dengan nyaman. Semua itu terjadi berkat pengorbanan Rani, tetapi dia justru menyalahgunakan kebaikan kakak iparnya itu. Dina mulai menyadari bahwa balasan yang dia alami adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Apa aku benar-benar akan menghabiskan sisa hidupku seperti ini? Pikir Dina, memandangi plafon kamar yang penuh bercak air. Namun, dalam lubuk hatinya, Dina merasa ada dorongan untuk mencoba memperbaiki hidup. Dia tahu bahwa meskipun kesalahan masa lalunya tidak bisa dihapus, dia masih memiliki kesempatan untuk berubah. Rani semakin dikenal di kalangan masyarakat karena usahanya yang sukses. Tidak hanya sekadar menjual kerajinan tangan, Rani juga mulai memberikan pelatihan kepada wanita lain di lingkungannya. Saya dulu merasa tidak berguna dan tidak punya tujuan hidup. Tapi melihat keberhasilan Bu Rani, saya jadi termotivasi untuk mencoba,
kata salah satu peserta pelatihan. Rani merasa bahagia melihat dampak positif yang dia ciptakan. Dia menyadari bahwa melalui pengalaman pahitnya, dia bisa membantu orang lain yang mungkin sedang menghadapi tantangan serupa. Di sisi lain, Bima semakin menunjukkan perubahan besar dalam sikapnya. Dia kini lebih perhatian kepada Rani, bahkan sering membantu dalam kegiatan usahanya. Aku benar-benar beruntung punya istri sepertimu, Rani. Maafkan aku karena pernah meragukanmu, kata Bima suatu malam. Rani hanya tersenyum lembut, merasa bahwa segala usahanya tidak sia-sia. Hubungan mereka yang sempat retak kini menjadi lebih kuat. Setelah banyak merenung, Dina akhirnya memutuskan untuk mencoba memperbaiki hidupnya. Meski awalnya sulit, dia mulai mencari pekerjaan lagi, kali ini dengan lebih jujur dan serius. Dina mencoba memanfaatkan keterampilan kecil yang dia miliki, seperti memasak dan menjahit, untuk menghasilkan uang. Namun, jalan yang dia tempuh tidak mudah. Banyak orang masih mengingat perbuatannya terhadap Rani, sehingga kepercayaan mereka kepadanya sangat rendah. Kamu Dina, kan? Maaf, saya nggak bisa mempekerjakan orang seperti kamu, kata salah satu pemilik usaha ketika Dina melamar pekerjaan. Dina merasa frustasi, tetapi dia tidak menyerah. Dia tahu bahwa ini adalah bagian dari konsekuensi yang harus dia terima. Suatu hari, Dina memutuskan untuk kembali menemui Rani. Dengan langkah berat, dia mendatangi rumah Rani untuk kedua kalinya. Namun kali ini, niatnya bukan hanya untuk meminta maaf, tetapi juga untuk meminta bantuan. Rani yang sedang sibuk menjahit menyambut Dina dengan ekspresi netral. Ada apa lagi, Dina? Tanya Rani dengan nada tenang. Dina menunduk, merasa malu. Aku tahu aku nggak pantas datang ke sini lagi, Rani. Tapi aku benar-benar nggak tahu harus kemana. Aku butuh pekerjaan atau apapun yang bisa membantuku bertahan, katanya dengan suara bergetar. Rani terdiam sejenak, memandang Dina yang tampak begitu putus asa. Dalam hatinya, Rani merasa dilema. Di satu sisi, dia tidak ingin lagi terlibat dengan Dina setelah semua yang terjadi. Namun di sisi lain, dia merasa iba melihat kondisi Dina. Aku nggak yakin bisa langsung mempercayaimu lagi, Dina. Tapi kalau kamu benar-benar ingin berubah, aku akan memberimu satu kesempatan, kata Rani akhirnya. Mata Dina berbinar penuh harap. Terima kasih, Rani. Aku janji, aku nggak akan menyanyiakan kesempatan ini, katanya sambil menunduk hormat. Rani memberikan Dina pekerjaan kecil di usahanya, seperti membantu mengemas barang atau membersihkan ruangan kerja. Dina menerimanya dengan lapang dada, meski pekerjaan itu jauh dari nyaman. Selama beberapa bulan, Dina menunjukkan perubahan besar. Dia bekerja dengan rajin dan tanpa mengeluh. Rani mulai melihat sisi lain dari Dina yang sebelumnya tidak pernah dia kenal. Rani, terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya, kata Dina suatu hari. Aku menghargai usahamu, Dina. Tapi ingat, perubahan harus datang dari dalam dirimu sendiri, bukan hanya karena situasi memaksamu, jawab Rani dengan bijak. Seiring waktu, hubungan antara Rani dan Dina mulai membaik. Meski tidak pernah kembali seperti saudara ipar yang akrab, setidaknya ada saling pengertian di antara mereka. Dina akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk memulai usaha kecilnya sendiri, berkat bantuan dan bimbingan dari Rani. Usaha itu tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, Rani merasa lega melihat Dina yang mulai belajar dari kesalahannya. Dia berharap bahwa perubahan ini akan membawa kebaikan, tidak hanya untuk Dina,
tetapi juga untuk hubungan mereka sebagai keluarga. Hidup memberikan pelajaran berharga bagi Rani dan Dina. Rani belajar bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk memaafkan, meskipun luka yang diterima sangat dalam. Sementara itu, Dina memahami bahwa keserakahan dan iri hati hanya membawa kehancuran. Kehidupan mereka kini berjalan dengan damai, meski tidak sepenuhnya sempurna. Rani terus fokus pada usahanya dan keluarga kecilnya, sementara Dina mencoba membangun kembali reputasinya di masyarakat. Kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan hanya dengan kesabaran, kerja keras, serta ketulusan, hidup bisa kembali ke jalur yang benar. Pernikahanku dengan Pak Hendra mulai terasa semakin nyata seiring berjalannya waktu. Kami telah membuat berbagai persiapan yang matang, tetapi aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang masih mengganjal. Kami belum mengungkapkan rencana ini kepada siapapun, dan aku tahu bahwa saat kebenaran akhirnya terungkap, dampaknya akan sangat besar. Namun, meskipun ketegangan terus meningkat, aku merasa yakin dengan langkah yang aku ambil. Tidak ada yang bisa menghalangi keputusanku untuk membalas dendam pada Rina dan Dwi. Di sisi lain, Pak Hendra dan aku mulai berbicara lebih sering tentang pernikahan ini. Dia seringkali terlihat bingung, namun dia selalu mendukung keputusan yang telah kami ambil. Aku bisa melihat bahwa di dalam hatinya, dia juga merasa tidak nyaman dengan apa yang sedang terjadi, tetapi dia sudah memberi komitmen untuk melanjutkan rencana kami. Aku menghargai dukungannya, meskipun aku tahu bahwa pernikahan ini bukanlah hal yang mudah untuknya. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah Rina, meskipun aku merasa cemas. Aku harus memastikan bahwa dia tidak menduga apa yang sedang terjadi di belakangnya. Aku ingin melihat reaksinya sebelum pernikahan kami benar-benar diumumkan. Rina, seperti biasa, menyambutku dengan senyum ramah, meskipun aku bisa melihat bahwa dia sedikit bingung melihatku datang begitu tiba-tiba. "Ada apa, Mbak?" tanya Rina dengan nada ramah. "Kamu terlihat sedikit tegang." Aku tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan perasaan cemas yang menghantuiku. "Aku hanya ingin berbicara sedikit saja," jawabku. "Ada sesuatu yang perlu kutanyakan padamu." Rina duduk di hadapanku, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Aku tidak tahu harus memulai dari mana, tetapi aku tahu bahwa aku harus tetap tenang. "Rina," kataku perlahan, aku tahu semuanya. Aku tahu tentang kamu dan Dwi. Aku tahu tentang hubungan kalian yang sudah berlangsung lama." Rina terdiam sejenak, matanya membelalak. Aku bisa melihat bahwa dia terkejut, meskipun dia mencoba untuk tetap tenang. "Maksudmu apa, Mbak?" "Kamu pasti salah paham," jawabnya, mencoba untuk menyangkal. "Aku tidak salah paham," jawabku tegas. "Aku tahu persis apa yang terjadi. Aku sudah lama merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan akhirnya aku menemukannya." Rina mencoba untuk tersenyum, namun senyumnya terasa dipaksakan. "Mbak, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu pasti salah paham tentang semuanya." Aku bisa merasakan bahwa dia mulai gelisah, tetapi aku tidak berniat untuk mundur. "Aku sudah cukup sabar, Rina," kataku dengan serius. "Aku sudah terlalu lama menderita karena perbuatan kalian berdua. Tetapi kali ini, aku akan mengambil langkah yang pasti. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan menikahi ayahmu." Rina terdiam beberapa detik, matanya hampir keluar dari tempatnya. Aku bisa melihat rasa terkejut dan kebingungan yang jelas tergambar di wajahnya. "Apa? Kamu? Kamu serius?" Rina hampir berteriak, suaranya bergetar.
Aku mengangguk perlahan. Ya, aku serius. Aku akan menikahi Pak Hendra. Dan setelah itu, aku akan menunjukkan kepada kamu dan Dwi bahwa apa yang kalian lakukan padaku tidak akan tanpa konsekuensi. Wajah Rina berubah pucat. Aku bisa melihat bahwa dia benar-benar tidak menyangka akan mendengar hal ini. Kamu tidak bisa melakukan itu, kata Rina, suaranya penuh kepanikan. Ayahku, dia tidak akan mau menikahi kamu. Ini gila, Mbak. Kamu benar-benar gila. Aku tidak terpengaruh oleh reaksi emosionalnya. Rina, ini adalah keputusan yang sudah aku buat, dan aku tidak akan mundur. Kamu yang telah menghancurkan hidupku, jadi kini saatnya kamu merasakan apa yang kamu lakukan. Aku bisa melihat bagaimana Rina mulai kehilangan kendali. Air matanya mulai mengalir di wajahnya, dan aku tahu dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, aku tidak merasa kasihan. Ini adalah balas dendam yang sudah lama aku rencanakan. Setelah pertemuan itu, aku merasa sedikit lega. Meskipun Rina marah dan terkejut, aku tahu bahwa dia tidak bisa berbuat banyak. Aku bisa merasakan bagaimana kekuasaan yang selama ini diambil dariku mulai kembali ke tanganku. Aku merasa lebih kuat, lebih berdaya. Perasaan ini sangat berbeda dengan rasa tak berdaya yang dulu aku rasakan ketika Dwi dan Rina bersekongkol melawan aku. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Rina, aku memutuskan untuk memberitahu Dwi. Aku tahu ini akan lebih sulit, karena dia adalah suamiku. Aku ingin memastikan bahwa dia tahu apa yang akan terjadi sebelum semuanya benar-benar terungkap. Aku mengatur pertemuan dengan Dwi di restoran yang cukup tenang, jauh dari keramaian. Saat Dwi tiba, dia terlihat cemas. Mungkin dia sudah merasa ada yang tidak beres, karena aku belum berbicara dengannya tentang hal ini. Ada apa, sayang? Tanya Dwi, duduk di hadapanku dengan ekspresi yang penuh perhatian, meskipun aku tahu dia tidak mengerti apa yang akan kutatakan. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Dwi, aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah tahu tentang hubunganmu dengan Rina. Aku tahu semuanya. Dwi tampak terkejut, dan wajahnya berubah pucat seketika. Apa? Kamu tahu? Tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Ya, aku tahu, jawabku tegas. Dan aku akan menikahi ayah Rina. Aku ingin kamu tahu bahwa ini adalah akibat dari perbuatan kalian berdua. Dwi terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Kamu tidak bisa melakukan itu. Teriaknya, suaranya penuh emosi. Aku menatapnya dengan mata yang penuh tekad. Aku sudah cukup menderita, Dwi. Sekarang giliranmu merasakan apa yang kamu lakukan padaku. Setelah pertemuan itu dengan Dwi, aku merasakan campuran perasaan yang sangat sulit dijelaskan. Di satu sisi, aku merasa lega karena aku akhirnya mengungkapkan apa yang selama ini terpendam dalam diriku. Namun, di sisi lain, aku juga merasakan bahwa dunia yang aku kenal akan berubah secara drastis. Aku tahu bahwa pernikahanku dengan Pak Hendra akan menyebabkan keretakan yang lebih besar dalam hubungan kami. Tetapi tidak ada jalan kembali. Rina dan Dwi harus menghadapi akibat dari tindakan mereka. Dwi, yang awalnya tidak percaya dengan apa yang kuterangkan, akhirnya terdiam. Wajahnya tampak cemas dan bingung, seperti seseorang yang baru saja mengetahui bahwa dunia yang dia percayai selama ini akan runtuh. Kamu tidak bisa melakukan ini, katanya dengan nada penuh ketakutan. Ayahku, dia tidak akan setuju. Kamu hanya ingin menghancurkan semuanya. Aku menatapnya tanpa ampun. Dwi,
Kamu yang menghancurkan semuanya sejak awal. Kamu dan Rina. Ini adalah cara saya untuk mendapatkan kembali apa yang sudah dirampas dari saya. Kalau kamu merasa ini tidak adil, maka kamu hanya perlu melihat apa yang telah kalian lakukan padaku. Dwi menarik napas panjang, seolah mencari cara untuk membela diri. Aku sudah salah, aku tahu itu. Tapi kamu tidak bisa memaksakan ini pada kami, Mbak. Ini gila. Kamu menikahi ayahku? Apa yang akan orang-orang pikirkan? Aku mengangkat bahu, merasa tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan lagi. Dwi, aku sudah cukup hidup dalam bayang-bayangmu dan Rina. Sekarang saatnya aku mengambil kendali atas hidupku. Dwi terdiam, sepertinya tidak tahu lagi bagaimana harus menanggapi. Aku bisa merasakan bahwa rasa bersalah mulai merasukinya, tetapi itu sudah terlambat. Aku tidak akan berhenti. Keputusan sudah diambil, dan aku tidak akan mundur. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus merencanakan pernikahan dengan Pak Hendra. Kami berdua bekerja sama untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Aku tahu bahwa keputusan ini akan mengejutkan banyak orang, tetapi aku siap menghadapi apapun yang datang. Ini adalah cara hidupku, cara aku membangun kembali apa yang telah dihancurkan oleh pengkhianatan. Pak Hendra dan aku memutuskan untuk mengadakan pernikahan yang sangat sederhana. Kami tidak mengundang banyak orang, hanya beberapa sahabat dekat dan keluarga terdekat. Aku tahu bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang kekuatan dan balas dendam. Ini adalah simbol bahwa aku tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak begitu saja. Namun, meskipun aku merasa kuat, aku tetap merasa cemas tentang reaksi Rina dan Dwi setelah mereka tahu bahwa pernikahan kami benar-benar terjadi. Aku tahu bahwa mereka akan merasa terhina dan marah, tetapi itu adalah bagian dari rencana. Mereka harus belajar bahwa perbuatan mereka ada konsekuensinya, dan mereka tidak bisa begitu saja melarikan diri darinya. Akhirnya, hari yang kutunggu-tunggu datang juga. Hari pernikahanku dengan Pak Hendra. Kami memilih untuk melangsungkan pernikahan di rumah, di tempat yang paling intim dan pribadi. Aku mengenakan gaun yang sederhana tetapi elegan, sementara Pak Hendra mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Meskipun pernikahan ini tidak seperti pernikahan pada umumnya, aku merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Aku tahu ini adalah langkah pertama untuk memulai hidup baru. Saat kami selesai mengucapkan janji pernikahan, aku merasa ada kelegaan yang luar biasa. Aku sudah resmi menjadi istri Pak Hendra, dan ini bukan hanya tentang mengikatkan diri kepada pria yang lebih tua, tetapi juga tentang membalas dendam pada Rina dan Dwi. Kami menghabiskan waktu malam itu dengan penuh kebahagiaan, meskipun tahu bahwa di luar sana ada dua orang yang merasa dikhianati dan marah. Keesokan harinya, kabar pernikahan kami segera tersebar. Rina dan Dwi, tentu saja, sangat terkejut dan marah. Mereka menghubungiku, mencoba memintaku untuk membatalkan pernikahan ini, tetapi aku sudah membuat keputusan. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahku sekarang. Saat aku menerima panggilan dari Rina, aku tahu dia sedang marah besar. Kamu benar-benar gila, Mbak. Kamu menikahi ayahku. Apa yang ada dalam pikiranmu? Teriak Rina di ujung telepon. Aku menghela napas panjang, mencoba untuk tetap tenang. Aku hanya melakukan apa yang perlu dilakukan, Rina. Aku sudah cukup menderita. Ini adalah cara untuk mengambil kembali apa yang kalian ambil dariku. Rina diam sejenak, dan aku bisa merasakan amarahnya yang meluap-luap. Kamu akan menyesal, Mbak. Ayahku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dia pasti akan membuangmu juga.
Aku tersenyum tipis, merasa tak tergoyahkan. Kita lihat saja nanti, Rina. Yang pasti, aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Dan sekarang giliran kamu untuk merasakan konsekuensinya. Setelah aku menutup telepon, aku tahu bahwa mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja. Namun, itu tidak lagi menjadi masalah bagi aku. Aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan, sebuah kehidupan yang baru, sebuah kebebasan dari pengkhianatan yang selama ini membelenggu diriku. Pak Hendra dan aku menghabiskan malam itu bersama, berbicara tentang masa depan dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tahu bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi setelah pernikahan ini, tetapi aku merasa lebih siap daripada sebelumnya untuk menghadapi apapun yang datang. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Hari-hari setelah pernikahan kami berlalu dengan cepat, namun suasana hati Rina dan Dwi semakin suram. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa aku kini resmi menjadi istri Pak Hendra. Setiap kali aku melihat Dwi atau Rina, aku bisa merasakan ketegangan yang berat di antara kami, meskipun aku mencoba untuk tetap tenang dan tidak memperlihatkan perasaan senang yang menguasai diriku. Aku tahu mereka merasa terhina dan marah, dan itu membuatku merasa bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Dwi, yang sebelumnya terus mencoba untuk meyakinkan aku agar membatalkan pernikahan ini, akhirnya menerima kenyataan. Namun, dia tidak berhenti mencoba merusak hubungan antara aku dan Pak Hendra. Setiap kali dia menghubungiku, Dwi selalu berusaha untuk mengingatkan aku tentang semua keburukan Pak Hendra, tentang betapa sulitnya hidup dengan pria yang lebih tua, tentang bagaimana dia bukan pasangan yang ideal. Tetapi aku tidak lagi mendengarkan kata-katanya. Pak Hendra, meskipun lebih tua dan sudah berpengalaman, semakin memperlihatkan bahwa dia tidak tahu apa yang akan datang. Ada kalanya dia terlihat ragu, mencoba mencari tahu apakah keputusan ini benar atau tidak. Namun, dia sudah terjebak dalam keputusan yang kami buat bersama, dan aku bisa merasakan bahwa meskipun dia tidak sepenuhnya bahagia, dia merasa bertanggung jawab untuk mendampingiku. Aku bisa melihat sisi dirinya yang penuh ketidakpastian, tetapi aku tetap percaya pada langkah ini. Namun, meskipun aku bisa merasakan ketidaknyamanan Pak Hendra, aku mulai merasa lebih yakin dengan tujuan yang lebih besar di balik pernikahan kami. Aku merasa kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Rina dan Dwi telah menghinaku selama ini, memisahkan aku dari kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Aku tidak bisa lagi membiarkan mereka mendikte hidupku. Ini adalah cara aku membalas mereka dengan cara yang lebih elegan dan terencana. 2 minggu setelah pernikahan, kami mengadakan pertemuan keluarga di rumah Pak Hendra. Aku tahu bahwa momen ini akan menjadi titik balik yang menentukan. Sebagian besar keluarga Pak Hendra sudah mengetahui tentang pernikahan kami, dan meskipun tidak semua orang setuju, mereka tahu bahwa ini adalah keputusan yang sudah dibuat. Namun, aku tahu bahwa momen ini juga akan mengungkapkan banyak hal yang belum diketahui oleh semua orang. Ketika Rina dan Dwi tiba di rumah Pak Hendra, aku bisa melihat bagaimana wajah mereka berubah. Rina tampak seolah-olah ingin meledak, sementara Dwi hanya bisa menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Aku bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan. Semua orang tahu tentang hubungan mereka, dan sekarang mereka harus menghadapiku secara langsung. Pak Hendra mencoba untuk membuat suasana lebih ringan, berbicara dengan penuh keramahan dan menawarkan minuman kepada semua orang. Namun, aku bisa merasakan bahwa suasana menjadi semakin tegang. Rina langsung menyela, dengan suara tajam yang penuh emosi. "Mbak, kamu pikir ini lucu? Apa yang kamu lakukan ini benar-benar keterlaluan." Aku menatapnya tanpa ekspresi, mencoba untuk tetap tenang. "Rina, tidak ada yang lucu di sini.
Aku hanya sedang menjalani hidupku dan mengambil apa yang pantas aku dapatkan. Rina mencoba mengatur napas, tetapi air matanya mulai jatuh. Kamu menghancurkan hidupku, Mbak. Kamu menghancurkan keluargaku. Apa yang harus aku katakan kepada ayahku? Apa yang akan terjadi pada Dwi dan aku? Aku bisa melihat betapa cemasnya Rina, tetapi aku tidak merasa kasihan lagi. Kamu dan Dwi yang menghancurkan hidupku. Kamu yang memilih untuk menghancurkan hubungan kita, dan sekarang kamu harus menghadapi konsekuensinya. Aku hanya memanfaatkan kesempatan yang ada. Dwi, yang sebelumnya diam, akhirnya angkat bicara. Kamu benar-benar tega, Mbak. Kamu menikahi ayah kami hanya untuk menghancurkan kami. Tidak ada yang akan pernah memaafkanmu. Aku menatap Dwi dengan tatapan yang penuh tekad. Aku tidak menginginkan maaf dari kalian. Aku hanya ingin kalian merasakan apa yang kalian lakukan padaku. Pak Hendra, yang tampaknya semakin tidak nyaman, mencoba untuk mencairkan suasana. Sudahlah, sudah cukup. Kita tidak perlu melanjutkan perdebatan ini. Kami sudah memutuskan untuk melanjutkan hidup kami bersama. Namun, meskipun Pak Hendra mencoba untuk menenangkan situasi, aku bisa melihat bagaimana ketegangan semakin meningkat. Rina dan Dwi masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah kalah dalam permainan ini. Mereka terus berusaha untuk memancing emosi kami, berharap bahwa kami akan mundur. Tetapi, aku sudah membuat keputusan, dan aku tidak akan mundur. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Dwi datang ke rumah untuk berbicara denganku. Kali ini, suaranya terdengar lebih lemah, seolah-olah dia sudah mulai menerima kenyataan. Mbak, katanya, aku minta maaf. Mungkin aku tidak pernah tahu betapa sakitnya yang kamu rasakan. Aku sudah terlalu egois selama ini. Aku menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa terbaca. Dwi, sudah terlambat untuk meminta maaf. Kamu dan Rina sudah membuat pilihan, dan sekarang kalian harus hidup dengan pilihan itu. Dwi terdiam sejenak, kemudian mengangguk perlahan. Aku tahu. Aku hanya berharap, suatu saat nanti, kita bisa saling memaafkan. Aku tidak menjawab, karena aku tahu bahwa meskipun dia meminta maaf, luka yang ada di hatiku sudah terlalu dalam. Tetapi, aku merasa bahwa ini adalah langkah pertama bagi mereka untuk memahami apa yang mereka telah lakukan. Aku menatap ke depan, berpikir tentang masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Meskipun hidupku kini penuh dengan ketegangan dan konflik, aku merasa bahwa aku telah mencapai puncak dari perjalanan balas dendam ini. Aku tidak lagi merasa terpuruk, tidak lagi merasa seperti korban. Aku kini adalah seseorang yang mengendalikan takdirnya sendiri. Pak Hendra dan aku melanjutkan hidup bersama, meskipun pernikahan ini tidak sempurna. Namun, aku merasa bahwa aku telah mendapatkan kembali kendali atas hidupku. Dan itu, bagi aku, adalah kemenangan yang paling berharga.